Halo semuanya, welcome back with me, Rima Rahayu Putri. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah klik video ini. Oh iya, tetap jaga kesehatan ya di musim seperti ini. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Yang Maha Kuasa. Oke, di video kali ini aku mau ceritain alur film yang berjudul Inside Out, yaitu merupakan film animasi 3D Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2015. Yang disutradarai oleh PT Dokter. Film ini menceritakan tentang keadaan di dalam pikiran seorang anak perempuan berumur 11 tahun yang dikendalikan oleh 5 karakter emosi yang nantinya menimbulkan sebuah kenangan. Dan kenangan inti akan membentuk kepribadian dirinya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like dan subscribe channel ini biar aku makin semangat buat upload video selanjutnya. Selamat menonton dan enjoy! Film diawali dengan lahirnya seorang anak perempuan yang bernama Riley. Di dalam pikiran Riley terlahir juga 5 karakter yang akan mengendalikan dirinya. Yang pertama ada si cantik Joy yang memberikan kebahagiaan untuk Riley. Kemudian ada si Chubby yang lucu banget, imut, warna biru, yaitu Sadness. Ia mengendalikan rasa sedih dari Riley. Kemudian seiring berjalannya waktu terlahirlah si penakut Fear dan juga si Disgust yang mengendalikan rasa tidak mau dari Riley. Jadi ini bisa menolak apa aja yang gak disukain gitu ya teman-teman. Kemudian ada si Anger yang mengendalikan rasa marah dari si Riley. Mereka ini tinggal di markas pusat yang terletak di pikiran Riley, yang tugasnya mengatur keadaan Riley dalam bertindak dan menjadikan sebuah kenangan. Terdapat kenangan inti yang menjadikan 5 pulau kepribadian Riley. Yang pertama ada Pulau Kekonyolan, Pulau Hoki, Pulau Persahabatan, Pulau Kejujuran, dan Pulau Kekeluargaan. Sedangkan untuk kenangan-kenangan memori yang telah diolah seharian akan dikirim ke long term memory atau ingatan jangka panjang. Kenangan-kenangan ini berbentuk bola yang mempunyai warna sesuai dengan emosi masing-masing karakter di dalam pikiran Riley. 11 tahun berlalu, Riley dan keluarganya harus pindah ke San Francisco karena ayahnya mendapatkan pekerjaan baru di sana. Tetapi sesampainya di sana, Riley merasa kecewa nih teman-teman karena rumah barunya tidak sesuai dengan harapannya. Terlihat Riley ini dikendalikan oleh Fear dan Disgust, tak lupa dengan Anger. Mereka mengendalikan perasaan Riley pada saat itu. Tetapi ada satu karakter nih teman-teman yang selalu gak dibolehin buat ngontrol perasaan si Riley, yaitu si Sadness. Kalian bayangin aja ya, setiap Sadness ingin melakukan tugasnya tetapi selalu dilarang oleh karakter yang lainnya. Ini membuat Sadness merasa kebingungan, ada apa sih dengan si Sadness ini? Teman-teman lain pun belum mengetahui kegunaan dari Sadness, sehingga selalu dijauhkan dari konsol untuk mengatur pikiran Riley. Kasihan banget ya si cabai lucu ini. Adegan dilanjutkan dengan hari pertama Riley masuk sekolah baru. Sebelum berangkat, ia sempat bercanda dengan kedua orang tuanya. Tetapi sesampainya di sekolah, tentu saja guru mempersilahkan Riley untuk memperkenalkan dirinya kepada teman-temannya. Di sini Riley tentu saja mengenalkan dirinya dan dari mana ia berasal. Di sini ia pun langsung bercerita dan mengingat kenangan-kenangan indah di Minnesota, yaitu tempat tinggalnya dulu. Tetapi pada saat mengingat kenangannya tersebut, tiba-tiba Sadness dengan spontan menyentuh kenangan inti tersebut, sehingga membuat si Riley ini merasa sedih dan menangis di hari pertama sekolahnya. Si Joy dan karakter lainnya merasa panik dan berusaha untuk melepaskan kesedihan dari Riley. Tidak terasa si Sadness ini tiba-tiba mengontrol konsul dari si Riley dan kemudian menciptakan satu bola inti yang berwarna biru atau bola inti kesedihan. Hal tersebut membuat Joy ketakutan dan segera mengambilnya dari markas pusat penyimpanan bola inti dan akan membuangnya. Di sini mereka berdebat dan tak terasa Joy ini menabrak inti-inti yang lain dan membuat pulau inti lainnya terkejut dan mati seketika.
Ketika sedang berdebat, mereka tidak sengaja menjatuhkan bola-bola inti dan masuk ke dalam tabung long term memory. Dan dengan tidak sengaja mereka pun ikut terhisap ke dalam tabung tersebut. Tabung tersebut menuju ke long term memory, yaitu ingatan jangka panjang yang akan diolah oleh petugas-petugas yang ada di situ. Sesampainya di long term memory, terlihat labirin-labirin kenangan memori dari si Riley. Ia pun melihat pulau-pulau kepribadian Riley yang telah mati karena bola inti memori sedang tidak terpasang di markas pusat. Mereka khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan Riley. Mereka pun mencari cara untuk dapat kembali ke markas pusat. Adegan pun beralih ke Riley yang sedang berkumpul dengan ayah dan ibu. Ia hanya dikendalikan oleh disgust, fire, dan anger karena Joy sedang tidak ada. Di situ terlihat Riley yang bersikap aneh dan tidak seperti biasanya. Hal tersebut membuat karakter emosi di dalam pikiran ibu memberikan tindakan untuk bertanya kepada Riley. Tetapi Riley ini menjawab dengan sangat tidak seperti biasanya. Hal tersebut membuat ibunya atau pikiran di dalam ibunya ini memberikan kode terhadap ayahnya Riley untuk menanyakan kepada Riley atas perubahan sikapnya. Karakter emosi di dalam pikiran ayah merespon kode dari sang ibu dan langsung menanyakan hal tersebut kepada Riley. Tetapi Riley yang dikendalikan oleh anger ini malah mengeluarkan nada yang tinggi dan membuat karakter di dalam diri ayah memberikan nada yang tinggi juga terhadap Riley dengan menyuruh Riley kembali ke kamarnya dan bertidur. Beristirahat maksudnya. Ayah yang merasa bersalah pun langsung menghampiri Riley untuk menenangkan dan menghibur Riley. Tetapi di sini si Riley ini tidak merespon sama sekali yang menyebabkan pulau kekonyolan hancur dan masuk ke dalam jurang di mana ingatan dihapus dan dilupakan. Di sini terlihat 5 karakter emosi sangat sedih melihatnya karena itu merupakan pulau kekonyolan Riley. Adegan pun dilanjutkan kembali dengan Riley yang mencoba untuk video call dengan sahabatnya yang tinggal di Minnesota. Tetapi sahabatnya ini bercerita bahwa ada anak baru yang keren di tim hoki mereka. Hal ini membuat si Anger mengambil tindakan marah dan membuat pulau persahabatan hancur seketika. Aduh, ayolah Joy, kamu harus kembali ke markas pusat karena kamulah yang membuat Riley selalu bahagia. Joy dan Seth pun masih berusaha untuk mencari jalan kembali ke markas pusat. Tiba-tiba mereka bertemu dengan Bing Bong yang adalah teman imajinasi Riley pada saat masih kecil. Si Bing Bong membantu mereka dengan menunjukkan arah untuk menaiki kereta yang menuju markas pusat dan melewati beberapa rintangan. Adegan pun kembali lagi ke Riley yang sedang bermain hoki. Di sini ia kehilangan keahliannya untuk bermain hoki. Lagi-lagi si Anger mengendalikan Riley membuat si Riley ini marah dan membuat pulau hoki kembali hancur jatuh ke jurang penghapusan ingatan. Sementara Joy, Sadness, dan Bing Bong pun akhirnya telah tiba di stasiun kereta yang mereka tuju. Di sini mereka sangat senang karena dapat kembali ke markas pusat. Sedangkan di markas pusat, Anger mempunyai ide untuk membuat Riley melarikan diri ke Minnesota dan tentunya berharap Riley akan mendapatkan kenangan inti baru yang membuat dirinya kembali ceria seperti dahulu kala. Di sini Riley pun langsung seketika mengambil laptopnya dan melihat jadwal keberangkatan bis. Karena tidak memiliki uang, akhirnya ia memutuskan untuk mengambil kartu milik ibunya. Dia mengendap dan langsung mengambil kartu dari dompet si ibunya. Hal tersebut membuat pulau kejujuran kembali hancur dan memutuskan lintasan kereta yang dinaiki Joy, Seth, dan Bing Bong. Aduh, Joy dan Sadness ini kasihan banget ya teman-teman. Gagal maning mau ke kantor pusat pun susah kali. Tiba-tiba, Joy dan Seth melihat pulau kekeluargaan sudah mulai retak, akan terjadi kehancuran. Karena Riley ini sudah nekat mau meninggalkan keluarganya yang berada di San Francisco. Mereka yang sedang berlari pun tiba-tiba Joy dan si Bing Bong jatuh ke dalam jurang penghapusan ingatan. Di
Di sini Joy berusaha banget nih, gimana sih cara mereka buat naik ke atas kembali. Sedangkan Bing Bong sudah mulai sedikit akan terhapuskan. Di sini Joy pun menangis dan tidak sengaja meneteskan air matanya ke bola inti memori. Ketika ia menghapusnya, tiba-tiba ia melihat bola inti memori tersebut ada kebahagiaan yang muncul setelah Riley mengalami kesedihan. Di situ ia mulai mengerti betapa pentingnya sadness untuk Riley. Tuh, buat teman-teman yang sekarang lagi galau dan lagi nonton video ini, kalian harus yakin suatu saat akan ada kebahagiaan yang datang ke kalian. So, fighting! Oke, adegan dilanjutkan dengan Joy dan Bing Bong menemukan sebuah mainan yang telah dibuat Riley pada saat masih kecil. Di sini, Bing Bong merelakan dirinya terjatuh agar Joy kembali ke atas dan kembali segera menyelamatkan Riley dari keterpurukan. Dan Bing Bong pun terhapus dari ingatan Riley selamanya. Sedangkan Riley sedang di perjalanan menuju terminal bis. Terlihat beberapa kali Riley ini mematikan telepon dari sang ibu. Riley pun memasuki bis tersebut dan terlihat pulau kekeluargaan mulai sedikit hancur. Di sini Enger panik karena ini merupakan ide yang salah. Tetapi ide itu tidak bisa dilepaskan dari kepala Riley karena Riley ini sedang berada di fase di mana dia tidak dapat merasakan apapun sehingga tidak dapat dikendalikan. Sementara Joy mempunyai ide untuk kembali ke markas pusat. Ia mengumpulkan ratusan laki-laki hayalan Riley dan mencoba untuk meniup Seth yang sedang bersedih di atas awan. Ia pun segera berlari bergegas mengambil ratusan lelaki itu dan langsung aja tuh si Joy meninggikan laki-laki tersebut. Dan dengan rasa optimisme, dia langsung segera meloncat ke atas trampolin dan segera melesat pergi ke arah markas pusat dan membawa Seth dengan pelukan hangat. Sesampainya di markas pusat, Joy pun memberikan Seth untuk mengontrol pikiran Riley. Di sini Seth dapat membuka ide yang telah terpasang di pikiran Riley dan membuat Riley ini kembali sadar. Kemudian membatalkan untuk pergi dan memilih kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terlihat ayah ibu yang merasa panik dengan hilangnya Riley. Riley yang datang pun segera menceritakan kesedihan yang selama ini ia pendam tentunya atas kendali dari sadness. Riley menceritakan betapa rindunya ia dengan kenangan-kenangan selama ia tinggal di Minnesota. Ia sangat merindukan hal-hal tersebut sehingga ia pun menangis sejadi-jadinya. Ayah dan ibu yang melihat Riley menangis segera dong menenangkan dan memberikan pelukan hangat kepada Riley. Hal tersebut membuat Riley merasa tenang dan kembali bahagia. Kebahagiaan itu menciptakan bola kenangan inti yang baru yang membentuk kembali pulau-pulau kepribadian Riley yang telah hancur selama ini. Seiring berjalannya waktu, pulau kepribadian Riley ini semakin banyak dan semakin bercabang. 5 karakter emosi di dalam pikiran Riley pun sudah mengetahui fungsinya masing-masing. Akhirnya cerita pun selesai. Film ini memberikan kita pelajaran betapa pentingnya peran orang tua kepada anaknya. Karena anak membutuhkan sosok orang tua yang dapat mendengarkan keluh kesahnya. Oke, segitu saja video aku kali ini. Buat kalian yang suka, jangan lupa tekan like dan share sebanyak-banyaknya. Dan buat kalian yang ingin request aku bikin alur cerita film apa selanjutnya, kalian bisa ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.